serta weruh sira dan ketahuilah kamu wahai Syekh Suluki krana ing ngarane ratu dedemit ing suwiji ingkang ana ing Nusa Jawi krana Ajen Mas Ayu Nurawati iya iku garwane ingsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, kita lama tidak berjumpa di fanpage ini, kurang lebih sekitar 2 minggu teman-teman. Pada kesempatan kita di malam ini ya, ingin menunjukkan salah satu referensi yang pernah saya bacakan di video sebelumnya, yakni tentang wasiat Kanjeng Sunan Giri kepada Syekh Suluki. Ya, dimana waktu itu kan kita sudah ceritakan tentang bagaimana wasiat Kanjeng Sunan Giri kepada Syekh Suluki mengenai tentang belajar tentang ilmu hakikat, syariat dan ma'rifat, dan juga bagaimana pertanyaan Kanjeng Sunan Kalijaga kepada Sinuhun Giri tentang beliau selalu sholat Jumat di Mekah setiap Jumat. Nah, teman-teman sekalian, dan sekarang ini akan saya tunjukkan salah satu referensi atau manuskrip yang saya baca kemarin. Nah, ini dia. Ini saya copy ini manuskrip Tampu Agung ya, Paserian. Nah, kemarin saya sempat copy ketika pulang ke Madura, teman-teman. Nah, di sini diceritakan tentang Kanjeng Sunan Giri beserta keturunannya yang ada di Madura khususnya. Nah, ini teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini punika sajarah ing Kanjeng Rasulullah dateng Kanjeng Sinuhun ing Giri. Nah, ini katanya begini. Sejarah ini merupakan sejarah tentang Rasulullah SAW kepada Kanjeng Sinuhun ing Giri Kedaton, segitu ya. Ini tanda begini, tanda rujukan teman-teman ya. Jadi ada tanda rujukan ke samping sini, cuma ini kan kurang jelas. Ini ceritanya mengenai silsilahnya. Di samping ini silsilahnya Kanjeng Sunan Bonang. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya Sinuhun Muqaddam ing Ampel sama Sinuhun Ampel itu beda orang. Itu di sini. Di samping ini manuskrip aslinya sangat jelas sekali. Bahwasannya ada Sunan Bonang, ada Pangeran Bonang, ada Susuhunan Bonang. Jadi ada 2. Yang putranya Sunan Ampel Muqaddam ing Ampel itu di Lasem. Yang putranya Pangeran Maulana Malik Ibrahim itu di Bonang, begitu. Jadi ada 2 makam Bonang ya, di sini dijelaskan di sini ternyata. Cuma ini karena kurang jelas teman-teman ya. Karena fotokopian ya maklum lah. Tapi aslinya sempat dibaca memang seperti itu. Nah, jadi ada Maulana Malik Ibrahim punya anak Sinuhun Ampel, terus Maulana Ibrahim Asmara Kondi itu punya anak Sinuhun Muqaddam ing Ampel di sini. Nah, teman-teman sekalian yang sempat kemarin kita baca. Nah, ini referensinya. Manuskrip bahasa Jawa milik Tampu Agung. Nah, menceritakan tentang sejarah Rasulullah kepada Sinuhun ing Giri tatkala amoco ing seluhur-luhure Pangeran Kalijaga lan Pangeran Bonang lan Kyai Suluki ingkang amargi ing embun-embunan tatkala ratu
nyanaring syariat lan tarekat hakikat lan ma'rifat. Jadi kalau di sini diceritakan ketika Kanjeng Sunan Giri itu menceritakan tentang hakikat syariat ma'rifat kepada Sinuhun Kalijaga, Pangeran Kalijaga, Pangeran Bonang dan Kiai Suluki. Nah, jadi setelah dijelaskanlah kang wus tutuk arasanan ingkang papat ya nuli atakon Pangeran Kalijaga, ya Tuan Maulaya. Di sini ya Tuan mulani Tuan asolat datang ing Mekah saben Jumat saking pundi pun pinangkah Tuan. Itu kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Duh Gusti Kanjeng Sunan Giri ya gitu. Jadi setelah Kanjeng Sunan Giri menceritakan tentang syariat hakikat tarekat ma'rifat kepada Syekh Suluki, kepada Sunan Bonang, kepada Sunan Kalijaga, nah, Kanjeng Sunan Kalijaga itu tanya kepada Sunan Giri, ya ini nuli atakon, lalu bertanya Pangeran Kalijaga, ya Tuan mulane Tuan asolat dateng ing Mekah saben Jumat saking pundi pinangkah Tuan. Itu katanya Sunan Kalijaga. Duh Gusti Kanjeng Sunan Giri, jenengan niku setiap hari Jumat solat di Mekah. Sampean ini siapa? Nah, itu. Lalu bagaimana kata Kanjeng Sunan Giri, moko angendika Kanjeng Sinuhun esun iya ikut tedak saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawabannya Sunan Giri. Esun ini bahasa Jawa ya. Jadi esun ini lebih dipakai sekarang di Bawean, eson gitu ya. Esun kalau bahasa yang lebih halus kan ingsun gitu. Supaya di sini pakai esun. Saya ini kata Kanjeng Sunan Giri tedak keturunan saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya beliau, moko angendika Kanjeng Sinuhun dateng Kiai Suluki kinarsaaken anutura seluhur-luhure teko ing anak putune. Moko angendika Kanjeng Sinuhun, sing sapa amamuli maring leluhuri esun tumeka maring anak putu esun, utawa bercerita utawa nyimpen gitu. Kata beliau, ketahuilah. Lalu berkata lagi Kanjeng Sunan Giri, ketahuilah kinarsaaken, ketahuilah, dengarkanlah, mungkin begitu ya. Mirso ini kan, mirso itu kan mendengarkan. Tulislah, sebutlah, ceritakanlah leluhurku hingga anak cucuku. Maka Kanjeng Sinuhun Giri itu barang siapa yang menceritakan leluhurku hingga anak cucuku, atau dia mencerita atau menyimpan silsilah leluhurku hingga anak cucuku, lan malih amyorso, lalu dia berbicara lagi beliau mau, lalu atau dia mendengarkan orang yang menceritakan leluhurku dan anak cucuku. Apa kata beliau? Moko rinokso tining Allah saking sekabehe cupo saking sesamani utawa cuponi ejin lan seton. Nah, jadi katanya beliau, orang yang mau membaca, menyimpan, menulis, mendengarkan silsilahku dan silsilah anak cucuku, kata beliau, maka orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala cobaan sesamanya, cobaan dari bangsa manusia, atau cobaan dari jin dan setan, atau dicobaan dari jin dan setan. Serta warroho siro, dan ketahuilah kamu wahai Syekh Suluki, krono ingarane ratu dedemit ing wiji ingkang ono ing Nusa Jawi, krono ejin Mas Ayu Nurawati iya iku garwane ingsun. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini diceritakan karena yang namanya Ratu Dedemit
satu-satunya orang yang ada di Nusa Jawi yang namanya Mas Ayu Nurawati itu istri saya. Nah, istri saya. Di sini tidak dijelaskan teman-teman sekalian di manuskrip yang ini, yang di manuskrip yang di Tampu Agung ini ya, tidak dijelaskan seperti yang kemarin saya baca. Kalau yang satunya itu dijelaskan bahwasannya kalau yang di Serat Prajan itu dijelaskan Mas Ayu Nurawati yang berjuluk, yang punya gelar Nyai Roro Kidul. Itu kalau di manuskrip Prajan. Di manuskrip Tampu Agung tidak dijelaskan, beliau hanya menyatakan Mas Ayu Nurawati yaiku garwa ingsun, garwa isun. Jadi beliau menyatakan Nyai Ratu Roro Kidul atau Mas Ayu Nurawati itu adalah istri daripada Kanjeng Sunan Giri. Mungkin teman-teman sekalian, ini adalah manuskrip yang langka yang menceritakan ada bukti di sini di Tampu Agung, manuskrip Tampu Agung, di manuskrip Prajan, di manuskrip juga Sendang juga diceritakan Mas Ayu Nurawati yang bergelar Nyai Roro Kidul itu adalah istrinya Kanjeng Sunan Giri. Berarti muslim toh? Karena nggak mungkin beliau nggak muslim. Karena memang ada cerita teman-teman, yang jahat itu bukan Nyai Roro Kidulnya tapi Ratu Blorongnya, katanya begitu. Ya wallahu a'lam, karena kita nggak tahu. Nah di sini kata beliau Puma Agung Tuahe. Di sini Agung Tuahe. Kalau di Prajan Puma Agung Pak Edae, begitu. Sangat beruntung sekali, sangat besar sekali Pak Eda bagi orang yang mau menghafalkan, menceritakan, menulis, mendengarkan orang yang menceritakan silsilah Kanjeng Sunan Giri dan anak cucunya. Sangat besar pahalanya, sangat besar faedahnya. Anging ojo nuturo sira ing wong kang ora bisa maca Quran. Tapi kata Kanjeng Sunan Giri, kalian jangan menceritakan silsilahku dan anak cucuku ini kepada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, utawa wong bisa agawi kidib, atau orang yang biasa berkata dusta, khianat, orang yang suka berkhianat ketika dia diberi kepercayaan, diberi amanah tapi dia mengkhianati. Kalau kidib itu ketika dia berkata lain di mulut lain di hati. Kitman, orang yang kitman itu menyimpan ilmu pengetahuannya. Lan wong kang orang ngelakoni sholat 5 waktu. Jangan kau ceritakan juga kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Apa alasan beliau? Krono dudu anak putu ingsun. Jelas di sini, karena mereka yang selalu berdusta, selalu berkhianat, gak bisa baca Al-Quran, yang selalu menyimpan ilmu pengetahuannya, yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, mereka itu bukan anak cucu saya, kata beliau. Anak cucu saya. Ya teman-teman sekalian, inilah referensi yang saya bacakan kemarin tentang bagaimana wasiatnya Kanjeng Sunan Giri kepada Syekh Suluki mengenai pentingnya memahami, mengerti silsilah Kanjeng Sunan Giri hingga anak cucu beliau. Teman-teman sekalian, nah tadi itu Serat Tampu Agung. Yang saya baca sebelumnya adalah Serat Prajan, didukung oleh Serat Sendang milik Kiai Abdul Hanan Al-Ihsani Sendang. Juga didukung oleh Serat Paserian, didukung oleh Serat Ancun. Semuanya manuskrip-manuskrip Madura menceritakan ini. Entah kalau di manuskrip yang lain, wallahu a'lam. Sehingga teman-teman sekalian, kita memang seyogyanya bisa memahami bagaimana silsilahnya Kanjeng Sunan Giri sebagai paku alam, sebagai paku buminya tanah Jawa, pemangku pengganti Kanjeng
Sunan Kanjeng Sunan Ampel. Ketika beliau sudah wafat, pemangku pertama atau ketua Dewan Wali Songo adalah Kanjeng Sunan Giri. Demikian teman-teman sekalian, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kepada keturunannya yang merasa masih keturunan Kanjeng Sunan Giri. Hendaknya perhatikan 4 macam tersebut. Jangan pernah berkhianat, jangan pernah berdusta, jangan pernah menyimpan ilmu, dan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan jangan pernah tidak membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.